Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semakin semangat dan selalu sehat ya. Nah, anak-anakku kelas 6, jumpa lagi dengan Bu Tuti hari ini dalam pelajaran IPS. Kali ini kita akan bersama-sama mengupas tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan upaya apa saja untuk membangun kehidupan kebangsaan. Nah, siapkan buku paket IPS kalian ya di halaman 87. Anak-anak, yuk mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti kita diberi kemudahan untuk memahami materi yang akan Bu Tuti sampaikan. Simak baik-baik ya anak-anak. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini, kita akan mengupas bersama-sama peristiwa apa saja yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Jadi, peristiwa yang terjadi sebelum 17 Agustus 1945. Oke. Anak-anak, tahukah kalian ya, sebelum Indonesia merdeka seperti sekarang ini, ya kita nikmati bersama-sama berbagai macam kemudahan ya anak-anak. Ternyata negara kita mengalami masa penjajahan yang sangat panjang, yaitu lebih dari 3,5 abad atau lebih dari 350 tahun. Subhanallah ya anak-anak ya, panjang sekali. Nah, selama itu, bangsa asing yang pernah menjajah Indonesia ada Portugis, ada Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Di antara negara-negara asing itu, Belanda adalah negara asing yang masa pendudukannya paling panjang di Indonesia. Nah, mengapa Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang anak-anak? Apakah rakyatnya tidak melakukan perlawanan? Ternyata sebenarnya di berbagai belahan negara Indonesia ya, itu terjadi perlawanan yang sangat sengit. Tetapi faktor utama kenapa perlawanannya tidak berhasil adalah perlawanannya bersifat kedaerahan, jadi tidak bersatu. Nah, karena tidak bersatu, mudah dikalahkan oleh bangsa asing. Kemudian, kurangnya pendidikan di Indonesia. Jadi, rakyat Indonesia ini kurang berpendidikan. Akhirnya, karena kurang berpendidikan, mudah sekali dihasut oleh bangsa asing. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kenapa bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang cukup panjang. Oke anak-anak. Selanjutnya, nah ini yang kita pelajari anak-anak ya. Menjelang proklamasi kemerdekaan RI. Apa aja ya peristiwa yang mengiringinya? Oke, kita kenal. Jadi anak-anak, pada waktu itu terjadi perang ya. Jadi selain di Indonesia, jadi ada perang Pasifik. Di sana ada perang Jepang melawan Sekutu, seperti itu ya. Nah, ketika itu pada tahun 1945, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, pemerintah Jepang menjanjikan kepada rakyat Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Akhirnya, pemerintah Jepang
itu membentuk yang namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, apa BPUPKI ini? BPUPKI ini berdiri pada 1 Maret 1945 dengan ketuanya Bapak Rajiman Widya Diningrat. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Jadi ini badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI mengadakan beberapa sidang. Sidang yang pertama pada tanggal 24 Mei sampai 1 Juni. 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, di sini sidang dilaksanakan untuk menentukan, untuk menyusun dasar negara, ya, yang kita kenal sekarang sebagai Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara waktu itu ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada Soekarno. Kalau kalian lihat di halaman 91 itu ada masing-masing usulan dasar negara dari tiap-tiap tokoh yang disebutkan tadi. Nah, anak-anak, karena banyaknya usulan, kemudian dibentuk lagi yang namanya Panitia 9. Ya, Panitia 9 ini jumlahnya ada 9 orang. Tugasnya apa? Merumuskan dasar negara. Nanti dari tiap-tiap usulan yang disampaikan oleh setiap tokoh tadi. Jadi dirumuskan lagi. Nah, oleh Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini menghasilkan dari rumusannya ada yang disebut Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini berisi rumusan 5 dasar negara cikal bakal Pancasila yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, anak-anak, setelah Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta yang nantinya menjadi Pancasila, kemudian BPUPKI dibubarkan dan dibentuk organisasi yang baru yang disebut PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugasnya apa? Menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, kita flashback sedikit ya anak-anak. Siapa saja Panitia 9? Ini tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan dasar negara. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, ya. Ketika ada A.A. Maramis, kemudian ada Adikusno Cokrosuyoso, yang kelima ada Wahid Hasyim. Ini adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh ya anak-anak ya sampai sekarang ya. Kemudian ada juga Bapak Ahmad Subarjo, ada Agus Salim, ya, ada Muhammad Yamin, dan yang terakhir Abdul Qahar Muzakir. Nah, ini adalah Panitia 9. Nah, bagaimana isi Piagam Jakarta? Isi Piagam Jakarta hampir sama seperti Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Berbeda hanya pada poin yang pertama. Isi Piagam Jakarta adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi isi piagam Jakarta, dan di sebelah kanan ini adalah naskah asli ya dari piagam Jakarta tersebut. Nah, pada akhirnya anak-anak, poin yang pertama piagam Jakarta ya nomor 1 ini kemudian diubah agar bisa mewadahi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama. Oke anak-anak, kita lanjutkan tentang timeline menuju proklamasi. Jadi peristiwa apa saja yang terjadi sebelum proklamasi dikumandangkan. Nah, peristiwa ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ya anak-anak, pada tanggal 6 Agustus 1945 ya, ini ketika terjadi peperangan Perang Pasifik, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Jadi Hiroshima adalah salah satu kota yang penting waktu itu yang ada di Jepang sana ya. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom juga oleh sekutu. Ini juga salah satu kota penting di Jepang. Dua kota pentingnya di sana dibom atom oleh sekutu. Ini menjadikan Jepang melemah. Nah, setelah itu pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi ya, ini salah satu jenderal Jepang ya, memanggil tokoh Indonesia. Waktu itu yang dipanggil adalah Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Dalat, Vietnam. Untuk apa dipanggil di sana? Jepang mengatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Indonesia disuruh menunggu dulu. Nah, seperti itu. Ternyata pada tanggal 14 Agustus, 2 hari setelah Jenderal Terauchi memanggil tokoh Indonesia, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, dilanjutkan pada tanggal 16 Agustus 1945 ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, apa itu peristiwa Rengas Dengklok dan bagaimana peristiwa itu terjadi? Mari kita lihat anak-anak. Nah, dalam peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda yang mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Jadi dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Mengapa? Nah, tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, sehingga mereka mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Jadi, para golongan muda ini menghendaki agar kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan sendiri oleh bangsa Indonesia, bukan diberikan atau dihadiahi ya oleh Jepang, seperti itu. Maka mereka membawa Soekarno dan Hatta ya biar aman, tidak dibujuk oleh Jepang, tidak terpengaruh. Nah, karena Soekarno dan Hatta ini adalah tokoh yang penting ya. Oke. Nah, itu anak-anak. Kemudian di Rengas Dengklok apa yang terjadi di sana? Di sana ada penyusunan naskah proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Ya, ini di bagian kanan adalah naskah asli proklamasi. Nah, seperti ini ya. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Nah, naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno di secarik kertas, selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik.
Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Di situ dituliskan ya atas nama bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi dikumandangkan. Nah, apa yang terjadi ketika proklamasi dikumandangkan akan kita saksikan bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Ya, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.